Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang daftar frekuensi data berkelompok. Nah, ini kita punya data mentah ya. Nah, data mentah ini adalah data tentang tinggi badan yang diukur dalam satuan cm. Ini data mentah. Tetapi ketika kita melihat data mentah seperti ini, akan sulit bagi kita untuk melihat gambaran umum tentang data ini. Maka untuk mempermudah kita mempelajarinya, mengkajinya, kemudian juga melihat bentuk data, maka kita bisa merubahnya, dirubah menjadi daftar frekuensi data berkelompok. Nah, ya, bisa dirubah sehingga bisa menjadi lebih jelas. Berarti yang punya tinggi badan antara 119 sampai 127 ada 3 orang. Yang memiliki tinggi badan antara 128 sampai 136 ada 6 orang. Dari sini kita melihat bahwa ternyata yang paling banyak itu adalah yang memiliki tinggi badan antara 146 sampai 154, yaitu ada 11 orang. Nah, kita bisa melihat dengan lebih mudah ketika data mentah ini sudah dirubah menjadi daftar frekuensi data berkelompok. Ini biasa disebut data tunggal. Ini juga untuk penyederhanaan orang-orang biasanya menyebut data kelompok atau data berkelompok. Nah, ada beberapa istilah yang harus kita pahami, yakni yang pertama kelas. Apa itu kelas? Nah, kalau kita melihat data frekuensi ini, daftar frekuensi ini, kita akan melihat adanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 kelas. Berarti terbagi menjadi 7 kelas. Ya. Nah, kemudian ada batas kelas. Apa itu batas kelas? Nah, batas kelas kita bisa lihat misalnya kelas pertama 119 sampai 127. Nah, batas kelas itu ada 2, batas bawah dan batas atas. Batas bawah itu adalah nilai terkecil di kelas tersebut. Batas atas itu adalah nilai terbesar di kelas tersebut. Di sini batas bawahnya adalah 119, batas atasnya 127. Nah, di kelas yang ke-6 misalnya, batas bawah kelas itu 164, batas atas kelasnya 172. Nah, ini batas kelas. Di samping batas kelas ada juga tepi kelas. Tepi kelas ini berbeda dengan batas kelas ya. Tepi kelas ini berbeda dengan batas kelas. Kalau tepi kelas itu dibagi 2 juga. Ada tepi bawah, ada tepi atas. Nah, tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Tepi atas itu batas atas tambah 0,5. Contoh untuk kelas yang kedua. Kelas kedua itu antara 128 sampai 136. Maka tepi bawahnya itu 128 dikurangi 0,5, yaitu 127,5. Kemudian ada tepi atasnya. Tepi atasnya adalah 136 ditambah 0,5. Jadi 136,5. Baik, itu ada tepi kelas. Kemudian berikutnya ada panjang kelas. Jadi panjang kelas itu adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Kita lihat misalnya di kelas yang kedua ya, di kelas yang kedua. Tepi bawahnya adalah 127,5. Ini tepi atasnya. Tepi atasnya 127,5 ya. 127,5. Maaf, ini berarti kelas yang pertama kita jadikan contoh ya. Kelas yang pertama. Kemudian tepi bawahnya adalah 118,5. 119 dikurangi 0,5, 118,5. Maka kemudian dikurangi tepi atas dikurangi tepi bawah. 127,5 dikurangi 118,5, 9. Maka ini adalah panjang kelas. 9 itu adalah panjang kelas. Panjang kelas ini biasa disebut juga lebar kelas atau juga interval kelas. Jadi tidak perlu bingung dengan penyebutan. Bisa panjang kelas, bisa lebar kelas, bisa juga interval kelas. Kemudian titik tengah kelas. Nah, titik tengah kelas itu bisa dirumuskan dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, atau setengah kali batas bawah tambah batas atas. Contoh untuk kelas pertama ya. Batas bawahnya 119, batas atasnya 127. Tinggal ditambah aja. 119 tambah 127 dibagi 2 ketemu 123. Ini titik tengah dari tiap kelas. Dari ada kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga dan seterusnya sampai kelas ke-7. Sama. Itu adalah beberapa istilah yang berkaitan dengan daftar frekuensi data berkelompok. Nah, kita akan mencoba membahasnya bagaimana cara membuat dari data mentah ini menjadi data berkelompok. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuatnya. Cara membuat daftar frekuensi data berkelompok. Langkah pertama, membuat statistik jajaran dari data mentah
Artinya apa? Data itu disusun kembali, diurutkan kembali. Diurutkan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Tadi data yang terkecilnya kan 119 ya. Kemudian data terbesarnya adalah 176. Nah, kita lihat. Kemudian kita tentukan jangkauan. Jadi jangkauan itu adalah selisih data terbesar dengan data terkecil. Data terbesarnya tadi adalah 176, sementara data terkecilnya itu adalah 119. Ya, ini. Sehingga kita bisa tentukan jangkauannya itu adalah 176 dikurangi 119, yaitu 57. Nah, kita dapat jangkauannya, ya. Jangkauan data 57, atau selisih data yang terbesar dengan data yang terkecil itu 57. Berikutnya langkah kedua, itu menentukan banyaknya kelas. Nah, di sini ada aturan Sturges namanya. Aturan Sturges itu dirumuskan dengan K sama dengan 1 tambah 3,3 dikalikan log N. K itu banyaknya kelas. Jadi kalau di depan tadi kita sudah tahu banyaknya kelas ada 7 ya, itu diperoleh dari rumus ini. Ya, diperoleh dari rumus ini. N-nya ada 40. Maka setelah kita cari, K ini adalah 1 tambah 3,3 dikalikan log 40. Maka ketemu 1 tambah 3,3 log 40. Secara langsung kita bisa hitung 6,286. Kemudian kita bulatkan menjadi 7. Jadi kita memperoleh 7 kelas itu dari aturan Sturges ini, ya. Kita sudah dapatkan banyaknya kelas dari data tersebut. Jadi banyaknya kelas itu tergantung dengan jumlah data. Kalau datanya banyak, ya banyaknya kelas bisa jadi banyak, gitu. Kemudian menentukan panjang kelas, ya, menentukan panjang kelas. Jadi panjang kelas, lebar kelas atau interval kelas itu bisa dicari dengan rumus berikut ini. Nah, jangkauannya tadi, jangkauan sudah kita hitung adalah 57. Kemudian banyaknya kelas kita peroleh 7, ya. 57 dibagi 7, maka kita peroleh 8,14 sekian, ya. Maka dibulatkan menjadi 9. Maka panjang kelas itu kita bisa peroleh 9, ya. Panjang kelas, lebar kelas, interval kelas itu 9. Itu diperoleh dari rumus ini. Ingat, langkah pertama membuat statistik jajaran diurutkan sehingga bisa diketahui berapa nilai maksimalnya, berapa nilai minimalnya. Kemudian yang kedua, banyaknya kelas bisa dicari dengan aturan Sturges ini dengan rumus yang ada. Kemudian setelah menentukan banyaknya kelas, cari panjang kelas. Panjang kelas, interval kelas, lebar kelas itu adalah jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Setelah kita mengetahui informasi ini, maka kita bisa menentukan kelas-kelasnya. Kelas pertama karena data minimal tadi kan 119 ya. Kita bisa misalnya mulai dari 119. Panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya tadi 9. Kita sudah peroleh bahwa panjang kelas ini 9. Maka kita lihat 119, 120, 121, 122, 123, 124, kemudian 125, 126, 127. Ya, kita hitung. Datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan panjang kelas 9. Berarti untuk kelas pertama, ya, kelas pertama itu berarti antara 119 sampai 127 ini. Ya, ada 19 kelas. Berarti untuk kelas kedua, ya, kelas kedua ini berarti ya. Kelas kedua mulai dari 128. Ya, mulai dari 128 kita hitung 9 angka. Ya. 128, 129, 130, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Berarti sampai kelas berikutnya adalah ini batas atasnya 136. Untuk kelas ketiga berarti mulai 137. Begitu seterusnya. Dengan lebar 9 atau panjang 9 kita bisa menentukan kelasnya. Ya. Nanti sehingga semua data itu akan tercakup di dalam kelas-kelas berikut ini. Setelah kita menentukan kelas-kelas yang ada, maka langkah kelima atau langkah terakhirnya adalah menentukan frekuensi tiap kelas.
Jadi data-data yang terletak antara 119 sampai 127 itu berapa? Data-data yang terletak dari 128 sampai 136 itu berapa? Seterusnya. Sehingga kita bisa peroleh data yang di awal tadi. Ini kelas-kelas yang bisa kita dapat. Ya. Dari kelas pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita peroleh misalnya yang memiliki tinggi badan 173 sampai 181 ada 2 orang. Nah, maka kita bisa mendapatkan daftar frekuensi data berkelompok. Ini adalah dasar kita ya. Dasar kita untuk melakukan perhitungan-perhitungan selanjutnya. Nanti akan ada perhitungan tentang min atau rataan data berkelompok. Kemudian ada perhitungan median untuk data berkelompok, ada perhitungan untuk modus data berkelompok. Itu adalah pembahasan lanjutan setelah kita bisa membuat daftar frekuensi data berkelompok ini. Sekian pembahasan tentang daftar frekuensi data berkelompok. Kita akan bertemu dalam pembahasan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.